Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Abdurrahman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pakuan, program studi Bisnis Digital. Apa kabar kalian Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan dan mungkin sering luput dari pandangan kita, yaitu perlindungan data pribadi di era digital. Bayangkan guys, jika data pribadi kita seperti nomor induk kependudukan atau NIK dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak jatuh ke tangan yang salah, apa yang bakal terjadi? Kemungkinan besar nama kita bisa muncul dalam daftar pinjaman online yang tidak pernah kita ajukan, atau bahkan lebih parah lagi, kita bisa menjadi korban pencurian identitas. Pasti serem banget kan? Namun teman-teman jangan khawatir, karena pada video kali ini kita akan membahas semuanya secara mendalam. Kita akan kupas tuntas mulai dari apa itu NIK dan NPWP, kenapa data ini sangat penting, hingga bagaimana cara kita melindunginya di dunia yang digital ini, yang serba canggih ini. Gak cuma itu, kita juga akan membahas beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia serta regulasi terbaru dari pemerintah terkait perlindungan data pribadi. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, karena akan ada banyak informasi menarik dan tips yang bisa langsung kalian terapkan. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara melindungi data pribadi kalian, mari tonton dan simak video ini agar data pribadi kalian tetap terlindungi. Baik, let's go. Teman-teman, di era digital ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan data pribadi. Bayangkan, kita menggunakan NIK saat mengurus KTP, membuka rekening bank, mendaftar vaksinasi, hingga berbagai layanan lainnya. Kita juga memiliki NPWP yang sangat penting untuk urusan pajak dan transaksi keuangan. Semua data ini sebenarnya adalah identitas kita di dunia digital. Tapi pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah? Sebagai contoh, ada banyak kasus di mana seperti NIK dan NPWP digunakan untuk mengajukan pinjaman online tanpa pengetahuan pemiliknya. Bahkan, ada yang datanya digunakan untuk tindak kriminal seperti pencurian uang atau penipuan. Tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga secara emosional, karena kita harus menghadapi konsekuensi yang tidak pernah kita lakukan. Saya ingin berbagi fakta menarik yang mungkin akan mengejutkan kalian. Menurut laporan dari Kaspersky pada tahun 2022, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus kebocoran data tertinggi di Asia Tenggara. Salah satu insiden besar yang pernah terjadi adalah kebocoran data 279 penduduk Indonesia pada tahun 2021. Bayangkan, jumlah itu lebih besar dari total populasi negara kita. Data yang bocor termasuk NIK, nomor telepon, alamat, hingga informasi kesehatan pribadi. Mengapa kebocoran data bisa terjadi? Kebocoran data bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Banyak orang yang dengan mudah membagikan NIK dan NPWP di media sosial tanpa mempertimbangkan risiko besar yang mungkin akan terjadi. Selain itu, keamanan cyber di beberapa intuisi atau perusahaan masih belum optimal, sehingga memudahkan hacker untuk mencuri data. Hal lain yang memperparah situasi tersebut adalah lemahnya regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di masa lalu. Baru pada tahun 2022, pemerintah Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi langkah besar dalam melindungi masyarakat dari risiko ini. Namun, implementasi undang-undang ini masih membutuhkan dukungan dari masyarakat agar bisa efektif. Mengapa NIK dan NPWP sangat penting? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah perlindungan, mari kita pahami dulu mengapa NIK dan NPWP sangat penting untuk data pribadi kita. NIK atau nomor induk kependudukan adalah identitas resmi setiap warga negara Indonesia. NIK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan, perbankan, hingga layanan kesehatan.
Sedangkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah identitas kita sebagai wajib pajak. NPWP ini sangat penting untuk berbagai transaksi keuangan, termasuk membeli properti, membuka rekening saham, atau berbagai transaksi keuangan lainnya. Jika data ini bocor, konsekuensinya yang sangat serius, karena bisa digunakan untuk transaksi yang melibatkan nama kita tanpa izin. Mari kita simak video kasus pencurian data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pemirsa, 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs internet. Hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menginvestigasi informasi tersebut secara mendalam. Berikut liputan Puja Lestari dan juru kamera Joy Adi Nugroho. ...279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs forum di internet. Data ratusan juta penduduk ini diunggah di situs redforums.com oleh pengguna bernama Codes. Data yang bocor ini berisi sejumlah data pribadi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor ponsel, hingga nomor induk kependudukan KTP. Berikut adalah beberapa kasus pencurian data yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Sebanyak 297 data penduduk di Indonesia, termasuk NIK, nomor telepon, dan informasi kesehatan ditemukan dijual di forum online. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya sistem data kita. Lalu kedua, yaitu kasus pinjaman online. Banyak korban yang melaporkan bahwa nama mereka digunakan untuk pengajuan pinjaman online tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini sering terjadi karena NIK mereka bocor atau disalahgunakan. Dan yang terakhir, ada pencurian identitas. Beberapa orang melaporkan bahwa identitas mereka disalahgunakan untuk membuka rekening bank atau melakukan transaksi ilegal tanpa sepengetahuan mereka. Kasus-kasus ini sangat seringkali sulit ditangani karena pelaku menggunakan data yang valid. Dan berikut adalah upaya langkah-langkah praktis untuk melindungi data kalian daripada kebocoran atau pencurian data. Yang pertama, hindari membagikan data pribadi di media sosial. Jangan pernah mengunggah foto KTP, SIM, atau dokumen lain yang mengandung data pribadi ke media sosial, bahkan untuk keperluan iseng saja. Kedua, gunakan situs atau aplikasi yang terpercaya. Pastikan situs atau aplikasi tempat kalian memasukkan data memiliki kebijakan privasi yang jelas dan sistem keamanan yang baik. 3. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Kombinasikan huruf besar dengan huruf kecil, angka, dan simbol untuk keamanan sistem yang baik. Lalu, keempat, aktifkan two-factor authentication atau 2FA. 2FA memberikan lapisan keamanan tambahan pada akun kalian. Jadi, meskipun kata sandi kalian bocor, akses ke akun akan tetap aman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita simak dulu tutorial mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun Google kita. Ya, jika kalian mengaktifkan verifikasi 2 langkah, maka jika akun Google kalian bocor ke orang lain berikut passwordnya, maka orang lain tersebut tidak akan bisa masuk menggunakan akun Google kalian. Ada 3 jalan yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini. Yang pertama melalui aplikasi Google. Kemudian setelah itu bisa juga melalui pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Dan yang ketiganya bisa menggunakan browser Chrome. Nah, terserah kalian mana saja metode yang akan digunakan. Untuk lebih mudahnya, salah satu saja saya contohkan menggunakan aplikasi Google. Ya, di sini kita klik saja ikon G. Kemudian kita klik gambar akun yang ada di bagian atas ini. Nah, kemudian kita pilih kelola akun Google. Nah, berikutnya sekarang kita geser ke sebelah kiri. Dan pada bilah keamanan kita klik. Oke, berikutnya kita scroll dan di sini ada verifikasi 2 langkah.
Posisinya nonaktif ya, karena belum saya aktifkan. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa metode untuk verifikasi 2 langkah ini. Yang pertama adalah menggunakan ponsel lain. Nantinya, kalau ada orang lain masuk menggunakan akun Google kalian di HP lain, maka di sini akan diminta untuk verifikasi. Apakah kalian login atau tidak? Kalau misalnya tidak, itu bisa kalian tolak. Walaupun dia memasukkan kata sandi yang benar. Nah, ini biasanya sudah default ya, sudah bawaan dari Google, itu ada. Nah, sekarang kita aktifkan verifikasi 2 langkah menggunakan SMS. Ya, di sini pilih saja kita mulai. Kemudian setelah itu masukkan terlebih dahulu password akun Google kalian. Oke, kemudian pilih berikutnya. Setelah itu Google akan menampilkan perangkat yang dihubungkan ke akun Google kita. Di sini ada 2 perangkat ya. Jadinya kalau ada orang lain masuk dengan akun Google kita, maka untuk kedua perangkat ini akan mendapatkan notifikasi. Di situ ada pilihan kita login atau tidak ya. Kalau misalnya tidak, tinggal kita tolak saja. Kemudian sekarang kita tambahkan verifikasi 2 langkah menggunakan SMS. Ya, di sini kita pilih tampilkan opsi lain. Kemudian kita pilih SMS atau panggilan suara. Kemudian tinggal kita pilih apakah kode verifikasi akan dikirimkan melalui SMS atau panggilan telepon. Kita pilih saja SMS ya. Kemudian sekarang kita masukkan kode yang dikirimkan oleh Google ke nomor HP kita. Ya, kodenya melalui SMS ya. Ini dia udah masuk. Berhasil. Berikutnya pilih lanjutkan. Setelah itu sekarang kita pilih aktifkan. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk verifikasi 2 langkah sudah berhasil diaktifkan. Sekarang akan saya contohkan. Misalnya sekarang saya login menggunakan akun yang di sini di HP yang ini. Kita masukkan dulu untuk akun Google-nya. Kemudian kita pilih berikutnya dan kita akan masuk. Apakah verifikasinya bekerja? Nah, ini untuk verifikasi 2 langkah sudah bekerja ya. Jadi begitu di sini dimasukkan email dan password, di sini minta verifikasi apakah benar kita atau bukan. Kalau misalnya bukan, bisa kita tolak. Nah, seperti ini. Di sini pun nggak akan bisa masuk. Nah, kemudian selain verifikasi 2 langkah menggunakan HP, di sini pun kalau kita login bisa menggunakan verifikasi 2 langkah melalui SMS. Di sini coba cara lain. Berikutnya kita pilih dapatkan kode verifikasi melalui SMS. Nah, seperti ini. Jadi selain verifikasi menggunakan HP juga melalui SMS ya. Di sini kita buka SMS-nya sudah masuk. Ini SMS dari Google. Berikutnya kita masukkan untuk kodenya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya akun Google kalian diretas orang lain, maka orang lain tidak akan bisa masuk. Dikarenakan dia harus melewati verifikasi 2 langkah tersebut. Kelima, rutin memeriksa aktivitas keuangan dan digital. Kalian harus sering memantau transaksi perbankan dan aktivitas digital secara real time. Jika ada aktivitas mencurigakan, segera laporkan pihak yang berwenang. Dan terakhir, pahami hak kalian. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak atas data pribadi kita. Jadi, jika terjadi kebocoran, kita bisa melaporkannya ke Kominfo atau pihak berwenang lainnya. Sekarang, mari kita bahas sisi positif dan negatif dari regulasi yang ada terkait perlindungan data ini. Di sisi positif, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan payung hukum yang jelas bagi warga negara. Misalnya, jika terjadi kebocoran data, kita bisa menuntut pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, regulasi ini juga mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam melindungi data pelanggannya. Namun, ada juga sisi negatif yang harus kita hadapi. Implementasi regulasi ini masih sangat jauh dari sempurna. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk menerapkan standar keamanan yang diharapkan. Selain itu, masyarakat kita juga masih kurang edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Contohnya, banyak yang masih membagikan NIK dan NPWP mereka secara sembarangan, misalnya di media sosial. Semoga informasi yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat teman-teman semua yang telah menonton video. Harapan saya, setelah menonton video ini, kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi kalian, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena pada akhirnya,
langkah kecil kita semua akan menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi semua orang. Saya juga berharap pada pemerintah dan institusi, lalu perusahaan semakin meningkatkan keamanan data mereka kelola agar masyarakat merasa lebih terlindungi. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan digital yang lebih aman dan terpercaya untuk generasi mendatang. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di video ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan teman atau kolega kalian agar mereka juga lebih paham dan lebih waspada tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar. Saya Muhammad Haika Abdurrahman. Sekian video kali ini.